Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ibnu Kusnaidi dengan NPM 203100010 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, kali ini saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah ISBD atau Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan sebuah materi tentang problematika kebudayaan. Mari kita simak bersama-sama ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang problematika kebudayaan. Apa sih problematika kebudayaan? Nah, sebagaimana yang telah diuraikan bahwa kebudayaan merupakan hasil olah pikir dan kemampuan manusia dalam mengelola dan alam sekitar. Namun meskipun demikian, karena kebudayaan dapat dihasilkan dari kelompok masyarakat yang berbeda, maka akan menghasilkan kebudayaan yang berbeda pula. Kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat di wilayah tertentu dapat membentuk ciri khas menjadi perbedaan antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebudayaan merupakan identitas dari pertukaran hidup suatu kelompok manusia. Banyak problematika yang terjadi terkait dengan isu kebudayaan seperti yang pertama, ketidaksesuaian budaya yang diwariskan dengan dinamika masyarakat saat ini. Nah, seperti hal yang sangat mungkin terjadi mengingat dunia selalu mengalami perubahan zaman atau era yang ikut menyertai perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini dapat mengakibatkan suatu kebudayaan tidak sesuai lagi dengan suatu masyarakat. Jadi seperti datangnya budaya barat ke Indonesia itu bisa menggoyangkan budaya kita. Untuk yang kedua, yaitu tentang adanya penolakan generasi penerima dan budaya yang diwariskan tersebut. Dalam suatu kasus tertentu dapat ditemukan generasi muda menolak budaya yang diwariskan oleh pendahulunya. Warisan budaya tersebut dianggap tidak lagi sesuai dengan kepentingan hidup generasi tersebut. Bahkan bisa jadi juga dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai yang baru. Jadi kita sebagai generasi muda jangan melupakan budaya-budaya yang diwariskan oleh pendahulu kita, walaupun budaya barat menyerang kita. Untuk yang ketiga, yaitu munculnya budaya baru yang tidak lagi sesuai dengan budaya warisan. Budaya baru ini bisa jadi akan dianggap lebih sesuai dengan dinamika atau kondisi masyarakat saat itu, sehingga penerima masyarakat akan lebih terbuka pada datangnya budaya baru bagi mereka. Untuk yang keempat, yaitu adanya penyebaran kebudayaan atau difusi. Nah, difusi merupakan bentuk kontak antar budaya. Masyarakat penerima akan kehilangan nilai-nilai budaya lokal sebagai akibat kuatnya budaya asing yang masuk dalam masyarakat. Sebagai contoh, dapat dilihat bahwa globalisasi yang bersumber dari kebudayaan barat dewasa ini yang dinilai memberikan dampak negatif. Misalnya pada hidup konsumtif, hedonisme, hidup individualistis, dan lain sebagainya. Akibatnya, nilai budaya suatu bangsa lambat laun maka akan tergerus dari nilai-nilai budaya bangsanya. Untuk yang kelima, yaitu masyarakat yang tersaingi dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar, seperti
Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau pedalaman yang kurang komunikasi dengan masyarakat luar cenderung memiliki ilmu pengetahuan yang terbatas atau kurang luas gitu. Mereka seolah-olah tertutup untuk menerima program-program pembangunan seperti suku pendalaman. Masih banyak yang suku-suku kurang menerima pembangunan era modern tersebut. Untuk yang keenam, yaitu sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Nah, sikap ini sangat mengagung-agungkan budaya tradisional sedemikian rupa sehingga menganggap hal-hal baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun-temurun. Jadi, seperti tadi yang dijelaskan, datangnya pembangunan itu mereka tidak menerima begitu saja karena dia memiliki tatanan atau kebudayaan mereka sendiri. Untuk yang ketujuh, yaitu sikap etnosentrisme. Nah, sikap etnosentris adalah sikap yang mengagungkan budaya suku bangsa sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Ini sangat bahaya karena sikap seperti ini akan memicu timbulnya pertentangan suku, ras, budaya, dan antar golongan. Kebudayaan yang mereka beraneka ragam yang berkembang di suatu wilayah seperti Indonesia terkadang menimbulkan sikap etnosentris yang dapat menimbulkan perpecahan. Jadi dalam suatu kebudayaan itu kita harus saling menghormati antar suku, ras, budaya, dan lain-lain. Nah, untuk yang ke-8, perkembangan iptek sebagai hasil dari kebudayaan sering disalahgunakan oleh manusia. Sebagai contoh, nuklir dan bom dibuat justru untuk menghancurkan manusia, bukan untuk melestarikan suatu generasi. Dan obat-obatannya diciptakan untuk kesehatan, tetapi dalam penggunaan banyak disalahgunakan dan justru mengganggu kesehatan manusia. Seperti contohnya itu anggur. Anggur itu adalah buah yang menurut saya enak. Namun jika diolah dan jadi dia akan menjadi sebuah narkotika berbahaya. Untuk yang ke-9 atau yang terakhir, yaitu perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan yang terjadi bila munculnya masalah, antara lain perubahan akan menghasilkan masalah jika perubahan itu bernilai regresi atau kemunduran, bukan progres, kemajuan. Perubahan bisa berdampak buruk atau menjadi bencana jika perubahan itu melalui revolusi, berlangsungnya cepat dan di luar kendali manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan penyampaian yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.